Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam geng. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap diberikan semangat menjalani kehidupan. Ya, malam ini saya akan coba melanjutkan cerita saya kembali, di mana pada saat itu saya dan Andre tertidur setelah kami memutuskan untuk beristirahat di tempat. Kami tertidur dari jam 1 siang sampai terbangun jam setengah 3. Ketika kami terbangun, kami lihat seputaran tempat kami beristirahat itu dalam keadaan sepi ya, hening. Sepertinya tidak ada para pendaki-pendaki lain yang melewati tempat kami beristirahat. Begitupun juga dengan 3 orang sahabat kami. Di situ agak terasa aneh ya, tapi begitu nyata yang kami rasakan pada saat itu, dan kami terbawa oleh suasana. Jadi ketika saya melihat ke arah depan, sepertinya saya melihat tenda dari kejauhan, melihat tenda, dan dalam pikiran saat itu adalah tenda sahabat kami yang camp di situ menunggu kedatangan kami berdua. Ketika saya tanya Andre, dan dia pun melihat hal yang sama. Jadi kami berinisiatif untuk bergerak menuju ke tempat tenda yang kami lihat tersebut ya. Akan tetapi setelah sampai di sana, ternyata itu hanya sebuah batu besar yang berada di situ ya, dan kami pun sedikit kecewa juga. Ternyata bukan seperti yang kami pikirkan, itu ternyata bukan sebuah tenda. Di depan batu tersebut ada hutan lagi ya, hutan yang rimbun, dan ketika kami melihat di sekeliling tempat batu tersebut, suasananya di pelataran itu ya sunyi ya, begitu hening, seperti agak lain lah di situ auranya yang kami rasakan pada saat itu ya. Lalu kami ingin memutuskan kembali ke tempat kami beristirahat tadi. Namun sewaktu kami akan beranjak pergi dari tempat itu, terdengar bunyi seperti mobil truk yang lagi berjalan dengan klaksonnya yang hidup ya. Saya terkejut dan merasa heran. Seperti ada suara mobil, dan ketika saya tanya sama Chandre, dia mendengar hal yang sama. Jadi setelah kami mendengar untuk kedua kalinya, ternyata mobil ini semakin kencang ya bunyinya. Seperti mobil ini seperti menurunkan batu ya, seperti bunyi gelubuk-gelubuk pada saat itu ya. Dan kami berdua sempat heran, loh seperti ada mobil dan seperti orang bekerja di bawah. Lalu kami pun akhirnya melihat ke situ dengan menyibakkan ranting-ranting limbah yang ada di depan batu tersebut ya. Dan ketika kami melihat ke bawah tersebut, ternyata memang seperti orang bekerja, dan mobil-mobil berjejer cukup banyak itu ya, dengan membawa batu dan pasir. Dan di sampingnya seperti ada orang lagi bekerja dan beristirahat di palanta tempat istirahat dia ngopi dan makan ya, sepertinya di situ. Dan kami pun, wah ternyata ada orang bekerja di sini. Dalam hati dan pikiran pada saat itu, wah ini berarti udah dekat, berarti ada orang yang lagi ada kerja di sini mengerjakan suatu proyek ya. Dan kami pun akhirnya masuklah ke pintu limbah tersebut. Waktu kami masuk, kami menemui sebuah tebing yang tidak terlalu tinggi ya, dan saya memutuskan untuk turun ke bawah. Setelah saya sampai di bawah dan Andre masih di atas, saya suruh turun, dan Andre tidak bisa turun saat itu ya, karena ranting-ranting di situ udah patah. Dan saya bilang ya, turunnya aja geng, nanti plesetin aja badan ke situ, nanti biar saya tangkap di bawah. Jadi Andre pun pelan-pelan dia turun, dan akhirnya jatuh, kepala duluan
langsung saya tangkap ya. Melihat Andre terjatuh seperti itu, saya agak ketawa juga ya. Lalu saya berdirikan. Akhirnya saya berpikiran pada saat itu untuk memoto Andre. Saya kurangkan suster dan saya bilang sama Andre, kamu tetap di situ dulu dekat tebing tersebut. Nah, seperti tebing, nanti saya foto, hasilnya pasti bagus nih untuk kita lihatkan nanti pas sampai di rumah ya. Kau ada aja Peng, kita udah susah begini masih juga bisa bercanda seperti itu ya kan. Ya nggak apa-apa, saya ambil aja dulu, aman gitu ya kan. Lalu saya foto lah si Andre ini. Selesai berfoto, kami kembali berjalan ke depannya. Tidak jauh kami berjalan, kami menemui tebing yang kedua, menemui suatu tebing lagi ya. Karena pikiran kami orang ada bekerja di bawah, dan saya turun di tebing yang kedua tersebut ya, lumayan tinggi dari tebing yang pertama. Jadi sampai di bawah itu saya tertegun melihat suasana yang ada di bawah tebing tersebut. Sunyi, sepi, hening ya. Auranya agak lain, agak beda ya. Dan ketika saya melihat di samping ada seperti gua yang bertilaikan air. Suasananya pada saat itu betul-betul lain ya, aneh, hening, damai, sunyi sekali kan. Jadi tiba-tiba Andre di atas teriak, "Peng!" katanya kan. Jadi saya terbuyar oleh lamunan melihat suasana yang ada di bawah. Lalu saya bilang, "Iya Andre." Dan Andre pun berseru ya, "Peng, sepertinya ada orang yang memanggil," katanya kan. Mendengar Andre bicara tersebut, saya pun jadi senang ya. Mungkin itu orang proyek yang lagi beristirahat atau lagi ada keperluan di atas. "Siapa Andre?" Sempat saya bilang begitu. Lalu Andre menjawab, "Dia hitam semua Peng, hitam, badannya tinggi besar," katanya kan. Matanya merah, duduk di sela-sela kayu seperti ini. Mendengar Andre bicara seperti itu, saya tidak yakin lagi ya bahwasanya itu orang. Dan saya bilang ke Andre pada saat itu, kalau seperti itu berarti bukan orang itu Andre. Ya, dia nunjuk-nunjuk, katanya kan. Kamu percaya dia atau sama saya bilang sama Andre seperti itu kan. Lalu iya, bagaimana cara turun nih Bang ya? Turun aja seperti tadi. Dan alhamdulillah Andre pun turun dengan cara yang terpleset seperti tadi, dan tetap kepalanya dulunya langsung saya tangkap, saya ambil, dan saya bilang, "Ayo kita harus segera turun ya." Ya itu tadi siapa ya, ayo nanti keburu gelap. Kebetulan pada saat itu hari sudah jam 4:30, dan kami pun berjalan ke depan lagi ya, tidak jauh juga berjalan. Akhirnya kami menemui jurang yang lumayan tinggi ya, dan ketika saya melihat ke bibir jurang ke bawah ya, saya melihat seperti ada sesosok mayat yang tergeletak ya di situ, lagi telungkup, buka baju dan pakai rok. Lalu saya bilang ke Andre yang lagi di belakang saya ya, "Andre, sepertinya ada sesosok mayat di bawah kan, tidak pakai baju, telungkup dan pakai rok," pada saya pada saat itu ya. Pakai rok warnanya biru ya, lagi telungkup. Andre pun menghampiri ke bibir jurang tersebut, dan ketika dia melihat ke bawah, dia berseru, "Saya tidak lihat Peng," katanya kan. "Ya tadi dia di bawah ini geng," katanya kan. "Bagaimana kalau kita bantu, kita bawa ke atas," katanya kan. Lalu Andre memberikan sebuah logika, "Peng, secara logika tidak mungkin di seorang pendaki memakai rok Peng," katanya kan. Lalu saya pun logika Andre itu ternyata benar ya. Iya juga ya Andre, dan Andre pun mundur dari bibir jurang tersebut. Dan saya penasaran ya, saya lihat kembali, sepertinya
dilihat atau tidak, saya langsung menghadap ke Andre untuk mengajak jalan ya. Ketika saya melihat ke Andre, ternyata di belakang Andre itu seperti dia berdiri menghadap ke belakang. Disitulah saya merasa terkejut dan saya mengucap sejadi-jadinya, dan Andre pun bingung ya, dan seperti Milan tanya, kenapa Beng ya. Dengan terbata-bata saya menjawab ya, di belakang kamu Beng, sepertinya dia di belakang kamu. Saya mengucap sejadi-jadinya. Saya di situ saya merasakan merinding sekali ya, dan Andre pun bersungguh kembali, mana Beng, sambil melihat ke belakang. Andre-nya tidak ada Beng, mana Beng. Saya pun tetap mengucap astagfirullah ya, astagfirullah, saya minta ampun di situ, ampun gitu ya kan, seandainya ada arwah-arwah yang tersesat di sini atau gimana yang tidak layak, nanti sampai saya di Padang, sampai di rumah, nanti saya doakan dengan doa bersama-sama ya kan. Saya semakin merinding, dan Andre pun akhirnya panik juga ya, dan akhirnya saya dan Andre memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu tersebut. Namun di bawahnya, di tepi itu bibir jurang ya, dan saya melihat ada punggungan dari hutan yang rimbun ya di samping bibir jurang tersebut di sebelah kiri. Ya, di situ memang aneh ya. Sepertinya kalau seandainya terjebak di situ, kemungkinan panik kan pada saat itu. Tapi setelah saya melihat ke samping kiri, saya ingat punggungan. Lalu saya pergi ke situ dan mengajak Andre untuk melewati punggungan, karena ini jurang ya, jurang di bawah. Saya coba untuk masuki ke punggungan tersebut, ternyata tidak ada jalan di situ ya, karena punggungan itu masih perawan ya, masih rimbun, belum ada yang memijak pada saat itu ya. Lalu saya bikin jalan, saya tebas pakai tangan ya, pakai kaki, agar bisa jalan untuk bisa vertikal ke bawah, agar bisa melewati jurang tersebut. Dalam pikiran seperti itu ya, karena setelah melihat yang tadi ya, bagaimanapun harus meninggalkan tempat tersebut ya. Dan setelah saya pakai tangan, akhirnya saya sampai di tengah, semakin rimbun tempat tersebut ya. Saya hantam pakai kaki ya, rimba tersebut, hutan itu ya, yang lanting-lantingnya lumayan rapat ya pada saat itu, sampai ranting yang sepanjang ini tertancap di kaki. Saya cabut ya, lalu akhirnya saya semakin tinggi sampai ke atas, karena mau turun ke bawah lagi. Dan ketika saya lihat ke bawah, ternyata sudah sangat tinggi ya dari atas terlihat. Dan saya bilang sama Andre, cepat naik ke atas, tapi jangan lihat ke bawah ya kan. Tapi ketika saya bilang pada Andre seperti itu, Andre ini orangnya penasaran juga mungkin kan, dia lihat ke bawah, ternyata tempat itu udah tinggi ya, yang jurang kami lihat ini udah sebesar ini dari jauh kan. Ayo naik ke atas terus ya kan, kita harus melewati jurang ini dengan cara vertikal ke bawah ya. Ketika itu hari udah jam 5:30 gitu ya, udah lumayan agak gelap juga tuh, udah gelap terang hari. Lalu saya coba naik ke atas terus, dan ketika saya menoleh ke arah atas, saya melihat seperti sebuah jalan, dan di depan jalan tersebut saya melihat seperti sebuah rumah kayu. Di samping rumah kayu tersebut saya melihat ada anak-anak yang lagi main ayunan. Lalu saya terkejut dan heran, ada jalannya dan ada rumah di depannya, kata saya kan. Dan saya melihat anak-anak itu lagi main ayunan ya. Lalu saya bilang, ayo cepat Andre, sepertinya ada jalan di atas kan. Dan ada jalan di atas ya. Lalu dengan cepat saya terus naik ya ke tempat yang saya lihat tersebut, sampai saya lepas kembali ya ranting-ranting dan
dan semak belukar itu ya. Dan ketika di pukul 6 tuh saya melihat pukul 6 ya, karena membuat jalan itu untuk sampai ke situ menghabiskan waktu juga pada saat itu ya. Dan ketika saya mau naik terus dan akhirnya saya mentok ya, dan saya berpegangan, saya lihat juga ke bawah sampailah di atas itu. Saya berhenti karena agak capek ya, berhenti sejenak sambil menunggu Andre. Hari udah jam setengah 7 itu, jam 6:30 ya, jam 6:30 udah gelap. Kebetulan saya masih pakai jam pada saat itu kan. Lalu ketika Andre telah sampai di depan, di hadapan saya ya, waktu itu lagi naik ke atas ya. Saya naik lagi, udah gelap tuh. Ternyata yang saya lihat itu tidak kelihatan lagi, dan saya pun kehilangan keseimbangan. Saya terjatuh sampai ke bawah ya. Kalau secara logika saya berpikir pada saat itu, tidak mungkin dalam keadaan selamat jatuh sampai ke bawah, dan saya pun jatuh sampai ke sungai. Sampai di sungai, jatuh kan. Untung tidak pingsan pada saat itu, dan saya lihat sekeliling gelap ya, hanya air sungai yang berbunyi dan bunyi-bunyi jangkrik pada malam itu ya. Jam udah kelam, udah lumayan gelap pada saat itu, dan hanya rimba belantara pada saat itu saya lihat. Lalu saya mengucap astagfirullahaladzim. Saya pegang kepala, ternyata darah semua. Saya buka baju, kebetulan saya pakai baju pendek saat itu ya. Saya buka baju, darahnya begitu banyak, dan saya lihat di sekeliling hening, sunyi dan sepi, hanya bunyi jangkrik dan air sungai yang mendesir ya, dan hutan belantara menutupi. Dan di situ baru saya tersadar bahwasanya saya tersesat. Lalu saya bersihkan lagi kepala tersebut ya. Tiba-tiba berseru dari atas, bunyi suara ya, Andre berteriak, "Peng!" katanya. Saya pun terkejut di dekat sungai, kegelapan sungai tersebut ya. Astagfirullah, saya mengucap, "Iya, si Andre, saudara saya," katanya. Lalu saya sahut ya, "Ya Andre." Andre pun menjawab pada saat itu, "Iya Peng, kamu di mana?" Ya kan? Saya bilang, "Saya jatuh Andre, sampai ke sungai." Ya. "Jauh Peng, lumayan." Ya kan? Lalu saya tiba-tiba suara Andre tidak terdengar lagi, dan saya pun sudah merasa cemas ini ya. Ternyata saya baru sadar tersesat. Dan tidak lama berselang setelah Andre diam, tiba-tiba bunyi suara berdebuk di bawah kan. Tuh, kan? Saya terkejut. Saya cari di tepian sungai tersebut, ternyata Andre terjatuh. Melihat Andre terjatuh dalam keadaan tidak bergerak ya, diam. Saya pun merasakan cemas yang luar biasa pada saat itu ya. Terbayangkan bagaimana pada saat saya jatuh dalam keadaan gelap semua, hanya hutan dan air sungai serta bunyi jangkrik pada saat itu, dan melihat seorang sahabat saya terkapar. Saya pun merasakan kecemasan yang sangat luar biasa. Seandainya jadi papa sama Andre, seandainya dia tidak hidup, dengan siapa saya akan berjuang kan? Dengan begitu, dengan rasa berharap Andre tidak terjadi apa-apa, saya hampiri dan saya bangunkan, bangun ya kan? Dan dia pun tidak menyaut sedikit pun. Akhirnya saya balikkan Andre, saya duduki di dadanya ya, saya tampar Andre pada saat itu sambil berteriak, bangun ya. Saya tampar lagi, "Bangun Andre, jangan tinggalkan aku di sini ya. Jangan tinggalkan aku dengan cara seperti ini. Kalau seandainya kamu tidak hidup, dengan siapa aku akan berjuang di sini? Kita tersesat rupanya Andre," ya kan? Saya tampar lagi, ternyata Andre pun badannya bergerak. Di situ baru saya merasa agak sedikit lega ya, dalam keadaan yang sangat luar biasa pada malam itu ya.
Akhirnya dia terbangun dan melihat ke saya. Dan saya bilang, bangun, kata saya kan. Lalu dia menyahut, ada apa Pit? Ada apa nih Pit? Kan? Saya bukan nipit saya nopeng, kan? Lalu dia lihat lagi, ada apa ngah? Kan? Saya bukan ngah, lihat saya baik-baik, saya nopeng. Lalu Andre pun terpana ya, melihat kembali menstabilkan diri mungkin, baru dia menyahut, iya Peng, ada apa Peng? Kan? Kita terjatuh, kita tersesat, rupanya kita tersesat di sini, kan? Kita pun merasa begitu luar biasa perasaan pada saat malam itu ya. Kamu tidak apa-apa tidak apa-apa Peng. Kalau dipikir pada saat itu, di saat kami jatuh itu setinggi itu ya, bisa hidup, itu aneh juga pada malam itu saya rasa ya. Jadi setelah Andre bangun dan saya bantu berdiri, kita mencari tempat beristirahat malam ini. Ternyata kita sudah terjebak sampai ke sini, kan? Ternyata kita tersesat, geng, kan? Saya pun sudah sadar ya pada saat itu, rupanya saya terbawa oleh suasana pada saat itu. Dan saya paparan lalu Andre bilang, Peng, tangan sakit sekali, katanya kan. Kenapa ini tangan ini tidak bisa digerakkan, sakit, kan? Dan anehnya pada malam itu saya coba tekan-tekan dengan Andre, lalu saya tarik ya sekuat-kuatnya sampai berbunyi ya. Lalu Andre bilang, Peng, tidak apa-apa lagi. Cukup aneh juga pada saat itu. Kalau secara logika dipikir, jatuh tangan ke bawah seperti itu dan di samping batu juga lagi kan. Kalau saya pas waktu jatuh itu di tengah sungai sekali, sungainya tidak dalam ya, dan Andre di tepi sungai dekat bebatuan. Alhamdulillah tangannya tidak kenapa-kenapa, katanya. Serius, sumpah kok bisa hilang Peng, katanya, tidak sakit lagi. Dan saya pun, ayo kita beristirahat sejenak geng malam ini, katanya kan. Besok pagi mudah-mudahan kita menemukan jalan di bawah dan ada orang di bawah, katanya. Akhirnya saya kembali lagi ke punggungan dan sampai tidak terlalu jauh ya, hanya di kaki punggungan tersebut, dan melihat ada batang pohon ya yang tidak terlalu tinggi, sebesar batang mangga lah. Lalu saya bilang ke Andre, kita istirahat di sini aja. Saya memutuskan untuk beristirahat di bawah batang tersebut ya, dan di bawahnya rumput serta ranting situ ya, dengan rumput yang lembab dan agak basah. Akhirnya saya pun menyindirlah di batang tersebut. Sembari berpikir ya, astagfirullah, ternyata saya tersesat, saya sampai terbawa seperti ini secara tidak sadar, kan? Lalu Andre di samping sambil mengerang, Peng, kan? Ada apa Andre? Saya haus sekali Peng, kan? Kita tahan aja sampai besok di bawah. Sekarang hari sudah malam, tidak mungkin kita ke bawah, kan? Tahan aja sampai pagi, kan? Tapi saya haus sekali Peng, tidak tahan rasanya, kan? Bagaimana kalau saya minta air kencingnya Peng, kan? Kamu ada-ada aja kan? Saat sampai minum air kencing, gila, kan? Keadaan yang luar biasa parah itu ya, kepala saya ini robek tiga, dan tiba-tiba Andre ini ingin kencing dan dia tampung lah air minumnya tadi ya, dia tampung, lalu dia minum sampai 2 reguk dia minum. Lumayan banyak juga dia dapat air kencingnya saat itu. Dan di saat reguk ketiga dia bertanya, Peng, apa yang ada di dalam tas? Tidak ada geng, hanya tinggal garam, kan? Dengan bunga Louis, kan? Ya minta garam itu Peng, taruh di sini. Terus saya taruh di tangannya, minumnya sama Andre itu kan. Terus saya bilang sama Andre, gila kamu Andre, kencing minum ya, haus sekali Peng, sekarang udah lega rasanya, katanya. Jadi melihat Andre minum seperti itu, saya penasaran ya, ini minum kencing sendiri ini bagaimana rasanya, kan? Saya penasaran juga
pada malam itu, dan saya jalan ke bawah sedikit. Saya ya, saya kencing, saya ambil di jari sedikitnya, saya coba, rasanya memang betul tidak enak sekali ya. Wah, gila ini kan. Akhirnya saya kembali lagi ke pohon yang tadi ya, dan saya bilang kan, yaudah sekarang kita istirahat geng, kita istirahat di sini aja, besok pagi kita ke bawah, mudah-mudahan ada jalan terang di bawah dan ada orang. Dan kami tertidur ya, dan pagi pun menjelang, saya dalam keadaan menyender di batang pohon tersebut ya. Saya lihat ke bawah, begitu hening ya dan sepi. Saya melihat seperti jalan yang saya tempuh malam setelah jatuh dari jurang tersebut ya, gak jauh ke bawah, dan bunyi air sungai pada pagi itu ya, yang saya kan pada saat pagi itu saya tidak percaya rasanya bahwasanya saya akan berada di situ dalam keadaan terjatuh kan. Lalu saya lihat Gandhi yang masih tidur, saya bangunkan ya, bangun, tadi sudah pagi, dan saya berharap masih ada orang di bawah serta jalan terang itu ke atas ya. Jadi saya dan Andre siap untuk turun. Saya turunilah punggungan tadi ya, dan sampailah di sungai. Ketika sampai di sungai, ternyata sungai tersebut sudah ditutupi hutan yang rapat ya, dan saya melihat ke atas. Di situ saya agak terenyuh ya. Saya lihat ke atas, sungguh sangat tidak mungkin bisa menempuh jalur ke atas. Dan saya berpikir dalam hati, astaga, sampai saya di sini, sampai tersesat seperti ini, kenapa saya tidak sadar kan? Dan saya tanya Andre, gimana Andre? Ya, lumayan sangat capek lah pada pagi itu ya, soalnya begitu banyak pergerakan dan sampai terjatuh ke jurang ya. Namun bagaimana lagi, tidak mungkin, dalam hati tidak mungkin saya harus bertahan di sini untuk menunggu orang, karena saya sudah terjebak di 3 lembah ya. Kalau terjebak di 3 lembah itu, untuk naik ke atas itu sangat tidak memungkinkan. Lalu saya melihat ke arah depan, ke bawah ya, saya lihat ada jalur sungai ya. Jadi saya memutuskan daripada berdiam di tempat, pasti akan kedinginan, pasti dingin, suasana di situ lembab ya. Dan saya bilang ke Andre, ayo Andre, kita lanjutkan perjalanan. Gimana Peng? Kita lanjutkan perjalanan ke bawah, kita ikuti arus sungai tersebut, karena kalau kita di sini tidak mungkin sekali, dan untuk ke atas memang tidak memungkinkan sekali juga, karena udah tertutup sepertinya ya. Kalau untuk mendaki beberapa lembah dari hari pertama yang kami lewati itu ya, ada 2 tebing tambah jurang ya. Jadi akhirnya kami pun memutuskan untuk berjalan ke bawah ya. Kami ikuti arus sungai tersebut ya. Ternyata tidak jauh berjalan, akhirnya kami menemui jurang kembali. Astaga, ada jurang lagi, saya kan, jurang lagi ya. Bagaimana ini Peng ya? Ya terpaksa kita seperti yang tempo hari, yang hari sebelumnya, mau manjati punggungan kembali untuk lewati jurang tersebut. Nah di sini ini sangat luar biasa ya. Sampai punggungan tersebut kita bikin kembali jalurnya. Saya tebas pakai tangan kembali ya. Di situ agak rimbun sampai kami terkurung di dekat rimbun hutan di punggungan tersebut ya. Saya cari celah-celahnya untuk bisa melihat ke atas jalan yang terang ya. Sempat saat itu pasti terkurung di dekat hutan tersebut dengan berdua Andre. Kami dalam keadaan haus dan saya inisiatif. Saya lihat di sela-sela dinding punggungan tersebut ada air yang mengalir ya, airnya setetes-tetes mengalir di dinding hutan
daun, dan saya minum ya pakai daun tersebut, tampung Andre pun ya. Dan Andre sambil istirahat ini di gulungan hutan ini ya, peng katanya di akar batang kita bisa minum juga, peng kita cari akarnya yang agak lunak, di situ airnya lumayan banyak juga katanya kan. Ya sekarang kita minum air pakai daun ini ya dulu, peng. Ya saya pun udah mulai merasa khawatir ini ya, khawatir, dan saya harus bertekad, saya harus mencari jalan ke bawah, dan saya tidak akan melihat ke belakang lagi. Dan saya putuskan dalam hati seperti itu. Saya terus menapaki punggungan itu ya, saya sisibakkan punggungannya. Ternyata begitu sangat luar biasa punggungan hari itu ya. Dari pagi sekitar jam 10 itu saya menaiki punggungan, ternyata sampai di puncak punggungan tersebut udah gelap, akhirnya sampailah kami di puncak punggungan tersebut, udah bisa mendatar ya. Dan di situ ada pohon yang sangat tinggi sekali, sangat tinggi. Saya lihat pada malam itu akarnya saya begitu panjang ya, begitu panjang, dan saya terkejut, wah ada batang besar di atas ini ya kan. Hari sudah gelap, dan saya bilang ke Andre untuk memutuskan beristirahat di tempat pohon besar tersebut ya. Pohon besar tersebut udah gelap deh, udah lumayan luar biasa ya, kita bisa sampai semalam ini baru sampai di sini ya, tanpa sadar aja sampai di atas. Dan akhirnya kami memutuskan untuk istirahat di situ ya. Andre segera berbaring dan saya pun berbaring ya. Saya lihat Andre berbaring, lalu saya coba untuk berbaring juga. Dan pada malam itu di dekat pohon itu dingin saya luar biasa ya, sangat dingin pada malam itu. Saya berpikir astaga, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama saya kan. Lalu saya rangkul kakinya Andre, saya peluk erat-eratnya. Andre sudah dalam tertidur ya. Nah situ baru agak hilang dingin, dan akhirnya saya tertidur bangun di pagi ya, terbangun ya. Alhamdulillah tidak terlalu dingin. Pas saya bangun pagi tersebut, saya lihat Andre masih tertidur. Saya bangun lagi, bangun sudah pagi kan, sudah pagi. Andre pun terbangun dengan badan yang lumayan luar biasa ya, tidak terbayangkan lagi lah tuh pada saat itu rasa. Dan saya pun harus bertekad, saya harus keluar dari tempat ini ya kan, bagaimanapun caranya ya kan. Lihat deh, kita lanjutkan ke bawah ya kan. Mana peng kita ke bawah, melewati sungai lagi gitu ya kan. Terdengar suara air sungai dari tempat kami beristirahat di pohon besar tersebut ya. Tapi pada saat itu yang anehnya, waktu kami meninggalkan tempat itu tidak beberapa langkah, saya sepertinya tidak melihat pohon besar tersebut. Antara iya dan tidak, saya melihat bawah ya. Dan ketika saya rasa Andre menoleh ke belakang, katanya tidak melihat pohon tersebut, tapi saya tidak berpikir seperti itu lagi ya. Saya turunlah ke bawah, sampai akhirnya di bawah itu kami siang ya. Siangnya udah kira-kira jam 3 itu, jam 3 barulah sampai kami di bawah sungai. Dan ketika sampai di bawah sungai, akhirnya kita sampai di sungai juga deh kan, di sungai. Dan kita memutuskan untuk berjalan kembali di sungai tersebut ya. Kita sisiri sungai tersebut ya, kita sisiri. Dan sekitar pukul 4:30 ya, sekitar pukul 5 lah itu, jam udah nggak ada ya, pikirannya jam 4:30 lah. Hari udah mendung seperti mau hujan deras turun ya. Dan astaga deh, sepertinya mau hujan ya kan, mau hujan runtuh ini ya kan, gimana ini.
mencari tempat beristirahat sembari berjalan ya, terus berjalan sampai sekitar pukul 5 deh ya. Pukul 5 saya menemukan seperti lubang di dinding rimba tersebut ya, ada seperti lubang yang bisa masuk untuk berdua. Saya pun terkejut, ada lubang deh ya kan. Bagaimana kalau kita beristirahat di sini saja daripada kita kena